Halo, selamat datang kembali di Ida Explorer Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin bagus ya tradingnya sampai dengan akhir tahun. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk beberapa minggu ini memang saya tidak ada membuat video untuk analisa saham dan hari ini sudah kesibukannya sudah mulai agak lumayan santai. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya tiap harinya saya update lagi saham-saham yang masih menarik untuk diperhatikan. Tapi untuk hari ini saya bikin videonya panjang aja ya. Mungkin akan ada beberapa saham atau banyak saham yang akan kita bahas dan nggak berlaku buat besok aja ya. Maksudnya saham-saham ini kita bahas mungkin bisa berlaku bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Mudah-mudahan bisa trennya juga bisa jangka panjang. Jadi akan saya campur saham-saham yang masih bergerak untuk target jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi mudah-mudahan bisa bantu teman-teman semua untuk menentukan pilihan mana saham yang mau dibeli atau mungkin beberapa saham-saham yang akan kita bahas juga teman-teman sudah punya. Oke, langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu ada Telkom. Nah, Telkom hari ini bergerak menguat lagi ya. Ini 1,3% hari ini dia menguat. Nah, ini sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan, tapi memang untuk Telkom ini masih untuk trading jangka pendek dulu. Untuk saat ini untuk Telkom targetnya sih masih di sekitar harga 3.840-an ya untuk target pendeknya. Tapi kalau dia berhasil tembus dan bisa melewati harga top box di harga 3.850-nya, targetnya yaitu di harga 3.880 dulu ya untuk Telkom. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Krakatau Steel atau KRAS. Nah, untuk KRAS ini kan sudah terpantau lumayan sideways-nya sudah panjang ya dari mulai bulan Juni kemarin dia sempat naik lalu turun lagi. Nah, dan ini dia sudah mulai sideways dan sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan. Nah, ini kalau dia berhasil menguat ya, memang untuk saat ini dia masih bertahan di harga 210. Kebetulan harga price of controlnya ada di harga 210. Ini mudah-mudahan kuat ya 210-nya. Nah, ini kalau bisa bergerak naik targetnya boleh untuk target pendek ya. Kalau mau target boleh di harga 220 atau di sekitar di R1-nya untuk Krakatau Steel. Nah, dan kalau misalkan ternyata dia bisa tembus R1-nya, masih ada top box atau resisten di harga 226 ya. Kalau misalkan tembus top boxnya, boleh naikkan targetnya ke R2 atau di sekitar harga 230-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada MTEL. Nah, MTEL ini sudah mulai dari tanggal 28 Agustus ya, masih bergerak sideways beberapa dari 28 Agustus. Ini dia belum berhasil breakout top box atau resisten di harga 765 ya. Nah, ini kalau dia berhasil tembus ini bagus, mudah-mudahan sih bisa kena R2-nya ya atau di sekitar harga 800-an. Dan tapi kalau ternyata dia turun atau gagal atau turun di bawah harga 735, ini sebaiknya kalau belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau yang sudah punya atau yang sudah masuk mungkin dari tanggal 1 Agustus kemarin, ini boleh take profit dulu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai stop loss, bisa juga pakai stop loss di bawah bottom box ya, di bawah harga 715. Nah, tapi kalau ternyata MTEL ini berhasil menembus top box di 765, mudah-mudahan sih targetnya bisa mencapai ke harga 800-an ya atau di sekitar di R2-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Kars ya. Ini Kars masih terpantau menghijau hari ini. Ini mudah-mudahan sih bisa trennya bagus ya. Mudah-mudahan sudah sangat mudah-mudahan menjadi uptrend kuat ya. Ini sih kalau secara pergerakan sudah naik terus ya. Nah, ini kalau untuk Kars kalau yang belum punya, kalau masih mau masuk tinggal lihat aja apakah dia bisa lewatin high kemarin ya. High kemarin itu ada di harga 114. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 114, kemungkinan dia bisa lanjut lagi sampai dengan R3-nya ini di 124. Ini target buat ini target-target ini R1, R2, R3 dan R4 ini target yang sudah masuk untuk dari tanggal 1 September kemarin ya, signal di 1 September. Nah, ini kalau misalkan ternyata di sini juga masih ada trendline ya atau garis trendline, kalau misalkan dia tembus ini bagus. Kita lihat aja, mudah-mudahan bisa tembus ya, kita doakan bisa ke R3 ataupun ke R4 untuk Kars. Dan kalau yang belum punya ya saya ingatkan kalau mau masuk di atas high tanggal 5 September kemarin atau di atas 114 atau enggak di atas harga atau sekitar di harga 115-an.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ASPI. Nah, ini ASPI sudah naik terus ya, tapi targetnya belum kena nih, yaitu di 498. Kita lihat aja yang sudah masuk dari bawah masih boleh hold ya. Ini masih sangat uptrend untuk ASPI. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, targetnya di 498 ya. Ini target target di tanggal 22 Agustus kemarin, karena dia sempat koreksi lalu kembali naik lagi. Nah, ini yang sudah masuk dari tanggal 22 Agustus ya sudah mendekati R4 ya, sekitar hampir 18%-an. Nah, mudah-mudahan sih bisa ke 498 ya buat teman-teman yang masuk dari bawah, yang masih bisa hold dulu nih. Lumayan profitnya gede banget dari ASPI. Selanjutnya ada Demas. Demas ini juga masih naik perlahan ya, masih terus ke atas. Mudah-mudahan sih trennya masih terus ya. Nah, tapi dia bikin racing wedge. Mudah-mudahan sih nggak tembus. Kalau tembus nih lumayan. Kalau tembus ke bawah maksudnya. Tapi mudah-mudahan sih dia bisa lanjut ke atas dulu, atau bahkan tembus ke trendline yang di atas. Nah, harapannya sih kalau misalkan dia tembus trendline ya targetnya ke R4 ya, ke 191 mudah-mudahan. Tapi memang pergerakan Demas ini agak santai, jadi nggak terlalu volatile ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 177 ini bagus ya. Kita lihat aja di perdagangan besok apakah dia tembus 177-nya atau enggak. Dan masih ada top box atau resisten ya di harga 179 untuk Demas. Selanjutnya kita lihat ada Homi ya. Nah, ini Homi masih naik, tapi hari ini dia nggak bergerak ya. Harganya stay di harga open. Tapi ini sudah mulai ada akumulasi ya, walaupun memang kenaikannya nggak signifikan, pelan-pelan. Dan masih ada top box di harga 540. Kita lihat aja apakah kalau misalkan dia tembus 450 ini naik cukup kuat atau enggak. Dan untuk target saat ini maksimal kalau saya prefer di harga 730 dulu. Tapi kalau untuk yang trading atau yang suka jangka pendek atau copet-copet, boleh pakai target di harga 575 dulu untuk Homi. Kalau dia berhasil breakout top box 540-nya ya. Kita lanjut ya ke Dild. Dild ini juga sudah lama ya, setelah dia koreksi cukup panjang koreksinya. Ini sudah mulai ada perlawanan, sudah mulai ada kenaikan lagi ya. Kita lihat kalau dia berhasil breakout top box 226 ya. Nah, resisten 226. Kalau misalkan dia tembus 226, targetnya boleh di 237 ataupun di 238 ya, atau di sekitar R2 dulu untuk Dild. Selanjutnya ada AMMN. Nah, ini masih gas terus ya. Ini luar biasa. Kita lihat aja apakah dia masih lanjut lagi ya. Hari ini juga masih naik 4,2%. Ini luar biasa, yang masuk dari IPO mungkin masih senyum-senyum ya, karena AMMN ini masih lanjut naik. Dan jangan lupa ya, naikkan trailing stopnya kalau sudah punya ya, boleh di bawah harga low kemarin atau di sekitar harga 4.930 di bawahnya ya, kalau yang sudah masuk atau yang masih hold saham ini. Kita lanjut ya ke BRMS. BRMS hari ini juga nggak kemana-mana, harganya sama dengan harga closing kemarin. Dia hari ini gap up ya, open di harga 222, closing di harga 216. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, ini sudah terpantau uptrend ya, mudah-mudahan bisa naik terus ya untuk BRMS. Untuk saat ini mudah-mudahan kalau dia berhasil tembus dari area trend channelnya dia, kalau dia bisa lewat trend channelnya, mudah-mudahan sih bisa ke R4-an ya, atau di sekitar harga 256-an untuk BRMS. Kita lanjut ya ke MDKA. MDKA ini sudah 3 hari ini nggak berhasil menembus harga 3.480 ya. Ya, mudah-mudahan sih masih kuat, tapi kalau misalkan nggak kuat, kalau misalkan dia turun ya, tinggal dilihat aja apakah dia akan menembus harga 3.350 atau 3.340 top box ya, atau baseline-nya kita. Ini kalau misalkan dia tembus 3.340, ada kemungkinan dia akan koreksi dulu ya. Kalau misalkan ternyata enggak, dia mantul di atas 3.340, masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi. Hari ini masih bertahan terus ya di atas 3.420, ini bagus, tapi memang
trennya mungkin dia akan menyamping dulu 1-2 hari, tapi kita lihat aja besok kalau misalkan ternyata besok dia akan lanjut lagi. Nah, untuk targetnya boleh pakai target di R3-nya ya kalau yang belum punya. Kali ini target untuk yang sudah masuk di tanggal 30 Agustus kemarin. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya boleh yang belum punya targetnya di R3 dulu di 3680-an. Selanjutnya ada Hill. Hill juga masih belum bergerak ya. Itu masih di harga yang sama hari ini ya. Ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa breakout top box di harga 3150, targetnya boleh ke R2 ataupun ke R3-nya ya untuk Hill. Hill juga kalau bergerak biasanya juga cukup kencang. Ini target-target ini adalah target yang untuk sudah masuk di tanggal 1 September kemarin. Dan kalau yang belum punya masih bisa masuk kalau misalkan dia bisa breakout top box dari harga 3150-nya. Selanjutnya ada UVCR. UVCR hari ini nih menguat ya 5,4%. Dia nggak tembus dari trend line ya. Di sini ada trend line. Dia nggak tembus, dia turun, sempat menyentuh harga 137 akhirnya, tapi closing di harga 135. Nah, tapi ini masih boleh dipantau ya untuk besok kalau dia lanjut ya menembus trendline. Mudah-mudahan sih targetnya ke 144-an dulu ya. Kalau misalkan dia tembus 144 boleh hold. Kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk hari ini ataupun masuk di tanggal 31 Agustus kemarin. Nah, kalau misalkan untuk saat ini kalau nanti ketemu resisten yang paling kuat adalah di harga 149. Kita lihat aja apakah 149 ini bisa ditembus. Kalau ditembus ini kemungkinan dia akan rally cukup panjang ya untuk UVCR-nya. Selanjutnya ada Wifi. Wifi ini masih di area support 180 ya. Ini boleh dipantau-pantau besok kalau misalkan dia bergerak lagi. Untuk target sementara di 194 dulu ya untuk Wifi-nya kalau misalkan ternyata dia besok bergerak hijau. Nah, ini tapi kalau ternyata dia turun atau dia closing di bawah harga 180, saran saya langsung keluar aja. Tunggu closing ya, tapi kalau misalkan mau langsung eksekusi stop loss bisa di bawah harga 175. Selanjutnya ada ASA. ASA hari ini juga menguat 8,2%. Ini keren ya. Dia berhasil menembus baseline juga di harga 1090-nya dan juga tembus harga 1105-nya. Closing di harga 1115. Apakah dia lanjut? Untuk target sementara saat ini masih di 1150-an ya untuk ASA. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 1150-nya, next targetnya adalah di R3 yaitu di harga 1207. Selanjutnya ada WH. WH ini juga masih terpantau trennya bagus ya. WH sudah mengarah ke atas. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk WH. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia tembus trennya ya, kalau misalkan dia tembus tren, ini kemungkinan dia akan lari kencang. Tapi kalau misalkan dia akan sideways dulu ya, tinggal kita lihat apakah dia mantul di trend channel yang di bawah atau enggak. Tapi sih harapannya bisa tembus biar lari kencang sekalian ya kalau teman-teman sudah punya. Jadi ini WH masih bagus ya, masih uptrend. Kalau misalkan dia tembus trend channelnya ya, targetnya boleh pakai R4 atau R3-nya ya di harga 194 ataupun 206 untuk WH. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada GMFI. GMFI dan GIA ya masih hijau terus ya hari ini. Sudah 3 hari ini setelah dia naik cukup tinggi lalu turun lalu dihajar naik lagi. Nah, kita lihat hari ini juga volume price-nya juga naiknya cukup lumayan ya transaksinya. Nah, tinggal kita lihat kalau apakah dia akan arah lagi di perdagangan besok atau enggak. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk GMFI-nya. Selanjutnya ada Petis. Nah, ini Petis boleh diperhatikan untuk perdagangan besok ya. Kalau dia kembali menghijau, ini juga dia sudah bersinggungan dengan trend line. Kalau dia bisa lewat atau bahkan bisa breakout dari 452 nih bagus. Nah, mudah-mudahan sih bisa ke R2 ya, sekitar harga 536-an untuk Petis. Tapi Petis biasanya kalau sudah jalan naiknya cukup kencang, jadi perhatikan aja untuk saham ini kalau teman-teman belum punya.
Kita lanjut ya ke cuan. Cuan hari ini naik ya 9% ya, karena sudah beberapa hari dia waktu itu dia sempat UMA lalu kembali dibuka lagi. Ini sudah mulai kembali menghijau lagi. Apakah cuan akan lanjut lagi? Kalau dia bisa tembus harga 2.500, kemungkinan dia masih akan lanjut. Dan masih ada resisten ya, atau top box di harga 2.690-nya untuk cuan. Nah, kalau misalkan tembus dan bisa breakout dari resisten 2.690, ya targetnya mudah-mudahan sih bisa ke 2.855 ya untuk cuan. Selanjutnya ada DKFT. DKFT hari ini masih mencoba menembus baseline 113 ya, tapi belum berhasil closing di atasnya, atau closing paling nggak closing di harga 114. Tapi masih boleh dipantau ya untuk beberapa hari ke depan kalau dia berhasil lanjut lagi. Nah, ini masih ada top box atau resisten juga ya di harga 122-nya. Nah, ini kalau tembus lumayan, target berikutnya nanti akan kita update lagi kalau dia sudah berhasil menembus baseline 113-nya, atau paling nggak closing di harga 114. Selanjutnya ada MBMA. MBMA ini juga masih terus naik ya. Ini targetnya sudah lewat dari target R4 untuk yang sudah masuk dari tanggal 23 Agustus. Nah, ini next targetnya adalah ATH-nya MBMA, yaitu di harga 955. Apakah dia akan menembus? Kalau akan tembus ya masih bisa hold dulu, apalagi teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 23 Agustus kemarin. Selanjutnya ada NCKL. NCKL ini juga signalnya sudah dari 3 hari yang lalu ya. Dia lanjut ya. Hari ini menguat lagi 5,4%. Sudah kena R2-nya ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi menuju R4. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus R4-nya dan naik cukup kuat, untuk next targetnya akan saya put harga di sini ya, di harga 1.350 untuk NCKL. Lanjut ya ke PNIN. Nah, untuk PNIN hari ini ada perlawanan ya, kembali menghijau 0,9%. Dan ini kalau misalkan lanjut untuk saat ini PNIN targetnya masih target pendek dulu ya, di sekitar harga 1.105 ya, atau sekitar di harga 1.100-an lah ya untuk PNIN. Nah, ini kalau misalkan bisa kena 1.100, misalkan yang sudah ada yang masuk ya, mungkin sudah masuk hari ini, mungkin bisa TP dulu ya, takutnya dia balik lagi. Karena memang masih terlihat belum cukup kuat menembus baseline di sebelumnya dia, karena dia tertahan terus sama baseline. Nah, apakah besok ataupun di minggu ini dia berhasil menembus baseline di harga 1.100 ya. Jadi kita pantau aja kalau yang sudah punya atau sudah masuk hari ini ya. Kalau misalkan dia nggak tembus ya TP dulu aja, mungkin di harga 1.100-an. Selanjutnya ada Ruiz. Ruiz ini juga masih menghijau ya. Ini bagus. Ini kalau misalkan teman-teman masih hold atau yang sudah punya, mungkin targetnya boleh pakai target top box dulu ya di harga 232-an. Nah, ini tinggal dipantau-pantau aja. Kalau misalkan ternyata dia masih lanjut lagi jalan, masih oke posisinya, mudah-mudahan kuat ya. Sudah 3 hari ini juga volumenya masih bagus untuk Ruiz. Lanjut ya ke Lead atau Lead. Nah, Lead ini masih bertahan ya, walaupun memang pergerakannya sudah mulai sideways, mungkin sekitar 1 mingguan ini dia menyamping, sempat naik turun, dan masih ada resisten ya atau top box ya di harga 73. Ini kalau misalkan dia berhasil tembus 73-nya, mudah-mudahan bisa ke R4 ya, ke harga 80-an. Tapi kalau misalkan dia turun lagi atau closing di bawah low hari ini atau di bawah harga 66, ini sudah mesti hati-hati kalau yang sudah punya. Lanjut ya ke ESA. ESA hari ini menghijau nih 3,8% dan dia closing persis di harga JT ya. Ini harga di sekitar EMA 100-nya. Dan kalau misalkan ternyata besok lanjut dan bisa menembus harga top box 680, targetnya boleh di 705 ataupun di R2 ya. Kalau misalkan tembus 705, targetnya boleh naikin ke R2-nya atau di sekitar harga 721 ya untuk ESA.
Kita lanjut ke ENRG ya, IDX Energi masih bagus ya sampai dengan hari ini. Nah, ENRG masih belum tembus atau belum bisa closing di atas trendline ya. Tapi kita lihat aja apakah besok masih lanjut lagi. Kalau misalkan dilanjut lagi dan menembus trendline, mudah-mudahan sih targetnya 290 atau R3 bisa kena ya. Tapi kalau ternyata dia tembus 290-nya, ya ini bisa hold dulu. Mudah-mudahan ENRG bisa rally cukup panjang ya untuk saham ini. Jadi yang sudah punya hold dulu, mana tahu dia bisa naik atau bahkan bisa backer kalau misalkan teman-teman hold saham ini. Selanjutnya Siko hari ini sempat naik ke 134 ya, lumayan. Ini tapi ternyata closingnya dibawa turun lagi ke harga 123. Tapi masih boleh dipantau-pantau pergerakannya ya 1-2 hari ke depan apakah dia kembali digoreng-goreng lagi ya. Tapi hari ini dia sempat menyentuh 134 atau harga JT-nya ya, atau sekitar di EMA 100 kalau teman-teman pakai EMA. Nah, ini kalau misalkan masih lanjut lagi sih harapannya bisa tembus dari 138 nih, karena juga ini masih ada trendline juga. Kalau dia bisa tembus trendline-nya ini akan sangat menarik karena ini sudah lumayan penurunannya oleh Siko. Lanjut ke Medco ya. Nah, ini Medco yang keren ya. Dia sudah tembus trendline-nya juga. Ini dia kembali menguat lagi hari ini 9,9%. Hampir kena R4-nya ya, atau target R4. Kalau yang ini target masuk yang di tanggal 1 September kemarin. Nah, ini kalau misalkan kena R4 berarti sudah sekitar 31%-an dia naik. Nah, ini diperhatikan aja yang sudah punya masih bisa hold dulu ya, mana tahu Medco mau bikin ATH baru karena memang saham ini sudah lumayan tinggi harganya ya. Kalau misalkan dia bisa naik lebih tinggi, kita lihat secara monthly-nya aja ini sudah hampir menyentuh ATH-nya dia. Ya, kalau misalkan dia bisa bikin ATH baru, ya mudah-mudahan sih bisa ke 1.600-an ya, kita doakan. Kita lanjut ya. Oh ya, sebelumnya kita balik lagi ya ke Medco monthly-nya. Ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan ini monthly-nya bagus banget ya. Apakah ini CNH atau enggak? Ya, teman-teman bisa definisikan sendiri. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Elsa. Oh, sorry, ini analisa sebelumnya di kelas. Nah, untuk Elsa ini masih terpantau uptrend ya, ini bagus, secara monthly-nya juga bagus, weekly-nya bagus. Mudah-mudahan sih trennya bisa terus naik lagi. Ini signal atau target ya, ini target buat yang sudah masuk dari tanggal 1 September kemarin. Mudah-mudahan sih targetnya R4 bisa kena ya, tapi kalau misalkan untuk saat ini mungkin bisa hold panjang dulu ya untuk Elsa-nya. Kita lanjut ya ke PNLF. Nah, PNLF hari ini kembali menguat 3,4% ya, tapi dia mentok lagi nih di trendline-nya ya. Kita lihat apakah ditembus trendline-nya atau dia balik lagi. Kita lihat aja besok ya. Kalau misalkan ternyata dia lanjut, mudah-mudahan sih bisa tembus juga baseline di harga 308. Nah, kalau bisa tembus 308 atau bahkan bisa tembus 310, ini akan sangat bagus buat PNLF. Next targetnya adalah di R2 dan 330 ya untuk PNLF-nya. Kita lanjut ya ke MKTR ya. Nah, untuk MKTR ini hari ini juga terpantau menarik ya. Boleh diperhatikan sudah beberapa hari ini dia nggak dikasih lewat dari harga atau nggak dikasih close di atas harga 124. Nah, ini kalau misalkan MKTR besok menghijau, ini boleh dipantau-pantau. Kalau dia bergerak di atas 124, targetnya di harga 127 dulu ya. 147 ya. Kalau misalkan dia mulai bergerak. Ini karena kalau misalkan ada profit, baiknya langsung take profit aja karena memang cukup volatile ya, dan juga banyak jarum ya untuk MKTR. Tapi dipantau aja kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini. Kita lanjut ya ke MTMH. MTMH masih lanjut ya. Ini juga signalnya sudah saya waktu itu tempo hari saya kasih dari mulai tanggal 14 Agustus ya. Dari 14 Agustus ini masih lanjut ya. Ini signal tanggal 14 Agustus kemarin.
Sebetulnya R4-nya atau target R4-nya udah kena nih, atau sekitar 15% kenaikan ya dari mulai tanggal 14 Agustus, karena ini signal atau target untuk 14 Agustus. Bahkan hari ini sudah menembus harga 1620-nya, closing di harga 1630. Ada kemungkinan lanjut, mudah-mudahan ya. Kalau misalkan dia lanjut, untuk next targetnya adalah kita langsung cari kadang di sini ya. Targetnya mudah-mudahan bisa ke 1785-an ya, tapi masih ada resisten di sini. Resistennya ada di harga 1675. Ini menarik ya untuk MTMH, mudah-mudahan ini strong naiknya ya. Kalau strong mungkin bisa hold dulu yang sudah masuk dari tanggal 14 Agustus kemarin. Lanjut ya ke OMED. OMED ini menarik ya, hari ini dia mantul dari area trend channelnya dia. Ini ketika dia sudah breakout, dia retest dan dia kembali naik lagi. Apakah akan ada kelanjutan? Kalau misalkan kelanjutan, ini targetnya juga sebetulnya sudah kena nih ya. Sebetulnya di resisten ada resisten di 210. Nah, ini 210 udah kena, apakah dia lanjut? Kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus 210-nya, untuk next targetnya boleh pakai R2-nya atau R3 ya di 241 untuk OMED. Kita lanjut ya ke IRA. IRA ini saham downtrend ya, tapi ini sudah boleh diperhatikan dulu. Untuk saat ini targetnya di 542 dulu ya, kalau misalkan teman-teman tertarik. Nah, ini sudah berhasil closing di atas top box 490, hari ini closing di 492. Nah, kalau misalkan IRA menghijau, untuk saat ini sih saya lebih prefer di R2 ya targetnya, atau di 542-an. Lanjut ya ke SDPC. SDPC hari ini naik cukup lumayan ya, menguat 6,4%, sempat menyentuh harga 174. Kita lihat apakah akan lanjut lagi atau balik arah lagi ke bawah, koreksi. Tapi kalau misalkan lanjut lagi, targetnya boleh di R2-nya ya, di 186 kalau yang sudah punya hari ini. Selanjutnya ada kelas. Ya, kelas sudah tembus R2-nya ya. Ini juga target dari tanggal 4 September kemarin. Nah, ini dari 4 September dia sudah naik sekitar dia lebih dari 36% ya, mungkin hampir 40%-an. Nah, untuk next targetnya adalah di 136 ya. Kalau misalkan dia tembus 136, boleh naikkan targetnya lagi ke 141. Berarti kalau misalkan tembus 141, teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 4 September mungkin sekitar 140%-an atau 135%-an ya, kalau yang sudah punya saham kelas ini. Kita lanjut ya ke TCPI. Nah, TCPI ini sudah mulai ada melemah ya, dia sudah mulai menyamping, tapi belum tentu juga dia akan turun ke bawah. Ini masih ada pertahanan di masih terpantau POC-nya atau price of control-nya ada di harga 9.000-an atau di 9.003. Nah, ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat pun, kalau nggak lanjut, teman-teman bisa pakai stop loss ya, atau bottom box, stop loss di bawah bottom box di bawah harga 8.775. Tapi kalau ternyata dia naik lagi kuat ya, ini boleh targetnya pakai target sekitar di harga 10.925-an. Lumayan jauh ya. Jadi kita lihat aja apakah TCPI mau rally lagi ke atas atau enggak. Lanjut ya ke TPMA. Nah, ini untuk TPMA ini menarik untuk diperhatikan. Beberapa hari ini dia masih mencoba melewati trendline ya. Nah, ini triangle. Kalau misalkan dia tembus, ini akan menarik. Mudah-mudahan sih bisa ke R4 ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ya sudah beberapa hari dia mencoba menembusnya tapi belum berhasil. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus ya, boleh targetnya pakai R4 ya di 655 untuk TPMA-nya. Lanjutnya ada HATM. HATM ini juga menarik. Ini kalau lanjut boleh targetnya di
R4 ya. Kalau misalkan bisa ke R4 ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya, kalau mau pakai target R3-nya pun nggak apa-apa. Ini target signal dari tanggal 4 September kemarin ya untuk HATM. Bukan MTM, MTPH tadi. Ini untuk HTM ini boleh targetnya di R3 di harga 276-an atau kalau mau pakai 290 juga boleh. Mudah-mudahan sampai ke atas ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Wins. Nah, Wins ini masih terpantau mantul-mantul ya dari trend channelnya dia. Ini kalau teman-teman perhatikan, nah dia masih mantul. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil lewat dari harga 560 ya. Nah, kalau bisa tembus 560 dan top box 580, mudah-mudahan sih bisa ke target R4 ya. Kita harapkan sih ke R4 ke 765. Nah, ini perhatikan aja kalau teman-teman yang masih pantau Wins atau bahkan mungkin kalau sudah punya masih bisa hold dulu ya selama dia masih di area trend channelnya dia. Kita lanjut ya ke Nelly. Nelly ini juga boleh dipantau-pantau ya. Ini Nelly kalau dia berhasil lewat dari harga 610 atau baseline 610-nya ini sangat menarik untuk dipantau. Mudah-mudahan juga bisa lewat 630 atau target 635-nya ya. Dan kalau dia berhasil lewat dari R1 dan juga top box di harga 645 dan juga ini masih ada resisten di sini yaitu di harga 665. Nah, ini mudah-mudahan bisa ke R2 ya di harga 691. Selanjutnya ada BDMN. BDMN untuk saat ini masih target jangka pendek ya. Kalau dia masih dia bergerak naik, mungkin targetnya sampai dengan di harga 3070-an dulu ya. Kalau teman-teman tertarik. Ini sudah ada signal sebetulnya dari tanggal 4 September kemarin. Nah, ini masih bergerak naik sudah dua hari ini. Dia lanjut naik. Nah, untuk saat ini saya prefer target di sekitar harga 3070 atau bahkan di bawahnya ya di harga 3050-an dulu untuk BDMN. Selanjutnya ada Nobu. Nobu ini masih santai ya. Kita lihat aja beberapa hari lagi apakah dia akan lanjut rally lagi atau enggak ya. Karena memang sudah 4 hari kemarin dia mulai dari tanggal 25 ini naiknya cukup kuat ya. Dan ini signal sudah ada sebenarnya di tanggal 24 Agustus. Signalnya waktu dia candle kecil ini sudah keluar signal tanggal 24 Agustus dan sudah lewat dari target sebetulnya. R4-nya ada di 544 yaitu di 30%-an. Ternyata dia masih terus gas naik lagi. Ini dipantau aja dulu ya. Kalau misalkan dia menghijau lagi nanti akan kita update lagi untuk target berikutnya untuk Nobu. Kita lanjut ya ke Trim. Nah, Trim hari ini juga menguat lagi 3,8%. Nah, ini masih terpantau uptrend ya untuk Trim Megah Sekuritas atau Trim. Untuk targetnya boleh saat ini di R3 dulu di 295 atau di area trend channelnya dia. Ini masih oke untuk diperhatikan untuk Trim. Selanjutnya ada Apik. Apik hari ini dia bagus ya. Tapi persis closing di harga top box di harga 1130. Ini kalau misalkan dia lanjut di perdagangan besok ya, ini boleh targetnya di 1154 atau bahkan di R4-nya di 1181. Kalau yang sudah masuk dari tanggal 23 Agustus ini, target tanggal 23 Agustus mudah-mudahan sih bisa sampai dengan R4 ya untuk APIC. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Awan. Nah, untuk Awan sayangnya hari ini masih terkoreksi ya 0,8% nih. Nah, untuk Awan sendiri harapannya bisa lewat lagi dari harga 242 ya atau bergerak di atas 242 lagi. Untuk saat ini saya target prefer di R2-nya dulu ya, sekitar di 280-an. Nah, untuk Awan. Karena ini juga sudah cukup lumayan turunnya dan udah mulai sideways dan sudah mulai ada penguatan. Mudah-mudahan sih bisa ke R2 atau bahkan ke sekitar ke harga 288 untuk target saat ini.
Kita lanjut ya ke Buka. Nah, Buka ini masih konsolidasi terus. Ini kalau teman-teman perhatikan areanya dia belum berhasil lewat dari area ini. Mudah-mudahan sih bottom box-nya kuat ya di harga 228 ya, bisa nahan dia dan juga berhasil dari breakout dari harga 244. Nah, ini kalau dia bisa breakout ini menarik ya untuk Buka. Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia bisa tembus 244-nya, boleh targetnya pakai target R3 ataupun R4-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Elite. Nah, ini Elite signal hari ini ya, tapi memang sudah menguat 6%. Tinggal kita lihat apakah dia besok lanjut lagi atau enggak ya untuk Elite. Nah, kalau Elite kalau dia berhasil lewat dari harga 122, mudah-mudahan akan naik cukup kuat ya, akan lanjut. Tapi untuk saat ini saran saya target cukup sampai dengan di harga sekitar 143-an dulu ya untuk Elite, atau sekitar di harga 140-an. Nah, tinggal lihat aja apakah Elite akan lanjut menguat lagi di perdagangan minggu ini atau tidak. Kita lanjut ke Avia. Nah, ini Avia boleh dipantau beberapa hari ke depan ya. Ini kalau teman-teman, ini belum ada signal buy, tapi kalau untuk saat ini kita lihat aja apakah dia akan berhasil melewati trend line-nya dia ya atau enggak. Nah, kalau misalkan dia berhasil lewat, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan sih targetnya sampai dengan untuk saat ini pendek dulu aja, sekitar di harga 635-an dulu ya untuk Avia-nya. Lanjut ya ke Euro. Euro ini mantul ya. Ini ada pantulan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas. Ini sebelumnya naik udah sampai dengan harga 269, lalu dia turun lagi ya. Turun tapi dia mantul di area trennya dia. Nah, ini untuk saat ini kalau dia berhasil menguat lagi, targetnya di 234 dulu untuk Euro. Lanjut ya ke SNLK. SNLK ini naiknya sudah sangat lumayan banget ya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dia masih mau lanjut lagi atau enggak. Ini target-target sebelumnya ini sudah lewat. Ini belum kita update lagi. Nah, untuk saat ini untuk SNLK kalau dia masih mau lanjut lagi, boleh targetnya di harga sekitar di 1245-an ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan juga ini dia masih bergerak di area trennya ya untuk SNLK. Dia masih bergerak terus di area tren ya. Kalau misalkan dia masih mau lanjut ya naik pelan-pelan aja sampai dengan 1245 ya untuk SNLK. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Raja. Nah, Raja ini juga masih terus menguat. Hari ini kembali menguat lagi ya. Ini 2%-an. Dan untuk Raja ini targetnya sampai di R3-nya dulu ya, atau di sekitar harga 1058. Ya, kalau misalkan sudah sampai kena R3, mungkin boleh TP dulu untuk Raja ya. Ini masih oke, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Next ada Suli. Suli ini masih boleh dipantau ya, karena dia naik lalu turun. Apakah dia akan ada pantulan di minggu ini? Nah, kalau misalkan dia mantul di harga 129 ya, mudah-mudahan sih bisa lewat dari harga 132-nya. Targetnya kalau mau pakai target untuk saat ini masih pakai harga 143 dulu ya untuk Suli. Lanjut ya ke BRPT. BRPT masih lanjut terus. Ini juga sudah lewat target. Dia masih rally. Sebetulnya masih ada target berikutnya. Ya, ini belum saya define lagi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran untuk target next targetnya, kalau ternyata BRPT masih lanjut, boleh ini target di sekitar di harga 1265-an ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bisa kena 1265-nya atau enggak. Nah, mudah-mudahan dia mantul ya dari area baseline harga 1125-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Thais. Thais hari ini berhasil tembus trendline ya.
dan bertahan sampai dengan closing. Nah, ini boleh dipantau-pantau kalau dia bergerak naik lagi atau bergerak di atas harga 158. Kalau dia bergerak di atas 158, targetnya boleh langsung di R3 aja ya, di 193 ya kalau teman-teman tertarik dengan tes ini. Jadi boleh dipantau-pantau untuk perdagangan besok. Kita lanjut ya ke Pani. Nah, ini Pani sebetulnya sudah ada signal sell kemarin di tanggal 5 September ya, karena dia sudah crossing lagi dengan baseline. Tapi hari ini masih bertahan ya, ternyata POC-nya hadir di angka 3.573. Nah, masih ditahan apakah dia akan tembus 3.573-nya, tapi kalau misalkan dia masih ada perlawanan dan menghijau lagi atau menembus harga 3.630, masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi. Jadi santai aja dulu. Kalau stop loss, saran saya boleh pakai stop loss di bawah harga 3.410 ya, atau di bawah harga bottom box. Selanjutnya ada Nasi. Nasi ini juga masih berusaha naik ya, tapi untuk saat ini masih oke. Tinggal kita lihat apakah dia akan bergerak lagi menembus harga 80, bertahan di atas harga 81 atau enggak ya, R2. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas R2 dan tembus lagi, masih ada resisten atau top box di harga 88. Kalau tembus 88 boleh naik target ke harga atau R4 atau target di harga 91. Selanjutnya ada MIDI. MIDI hari ini keren ya, dia naik 6,05%, bahkan sempat kalau nggak salah sempat di 7 atau 8% ya hari ini. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya, target terdekatnya ada di R2, tapi kalau mau pakai target R3 pastikan dia tembus dari harga 480 dulu. Ini menarik ya untuk MIDI, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kita lanjut ya ke SRTG. Nah, SRTG ini masih terpantau ada penahanan di harga 1695. Mudah-mudahan kuat ya pertahanan bawahnya ya, 1965-nya. Ya, kalau misalkan dia bisa bertahan atau bisa lanjut lagi, harapannya sih bisa breakout dari 1780. Nah, kalau dia tembus 1780, targetnya mudah-mudahan bisa ke R3-nya ya untuk SRTG. Lanjut ke SMIL. Ini SMIL ini boleh dipantau-pantau ya untuk besok. Hari ini dia menguat ya 4%. Kalau dia lanjut atau bisa melewati harga 152, targetnya boleh di R1-nya atau boleh pakai target di harga 165 dulu ya, mendekati top box kalau untuk yang trading cepat. Tapi kalau misalkan mau hold, ya berharap aja dia bisa tembus harga 171 dan bisa kena R2 atau bahkan R3-nya dari SMIL. Lanjut ke Weton. Nah, Weton hari ini naik juga ya, tapi dia kena berhenti lagi di area trendline juga. Nah, ini kita lihat aja kalau dia tembus trendline-nya, boleh pakai target R3 ya atau R4-nya untuk Weton. Hari ini konstruksi sudah mulai bergerak lagi. Selanjutnya ada WG. Nah, untuk WG hari ini menghijau ya, closing persis di harga top box atau di harga 99. Untuk WG sendiri untuk target sementara ya yaitu di R2-nya atau di sekitar harga 103 ya. Tapi kalau misalkan dia tembus harga 103-nya boleh naikin targetnya di R3 ya, tapi dia harus lewatin resisten di 107-nya untuk WG. Selanjutnya juga Wika hari ini menghijau 4,6% ya, tapi dia belum lewat top box nih. Nah, ini ada top box di 418 ya. Ini juga dekat dengan target R1-nya di 419. Tapi kalau saya sih lebih prefer di R2 atau bahkan mendekati R3 ya, di 468 atau di 466 ya kalau Wika berhasil breakout top box dari 418-nya. Dan hari ini ada signal yang mudah-mudahan bisa lanjut ya untuk Wika. Begitu juga Adi hari ini juga ada signal ya. Ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Paling nggak untuk target sementara di 460 dulu. Kalau misalkan tembus 460-nya boleh targetnya di 472 untuk Adi. Nah, ini boleh dipantau-pantau untuk minggu ini atau besok kalau misalkan dia menghijau lagi untuk saham-saham konstruksi termasuk Adi.
Selanjutnya Arko juga menghijau 2,8%, ini juga terpantau uptrend, dan Arko ini sebetulnya sudah tembus chart patternnya dia ya. Ini menarik, mudah-mudahan sih trennya bagus ya untuk Argo sudah, karena beberapa kali dia mencoba menembus nggak berhasil, dan di tanggal 22 Agustus ini dia berhasil menembusnya dan masih bergerak naik. Mudah-mudahan sih saya doakan bisa ke R4 ya untuk Argo, atau paling nggak ke R3 ya untuk saham ini. Selanjutnya ada BDKR. BDKR juga menghijau ya 4%. Apakah dia bisa lewat 540-nya? Kalau tembus 540 boleh targetnya di R2 kalau dia berhasil breakout top box 565-nya. Ini juga masih uptrend, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Dan kita masuk juaranya konstruksi ya. Hari ini ada di PTPP, dia menguat paling kencang yaitu di 9,4%. Dan kalau misalkan lanjut dan menembus 645, ini akan sangat menarik. Targetnya boleh di R3 ya, di 711 atau di area trendline-nya dia. Kita lanjut ke Eral. Eral hari ini menguat terbatas 0,5%. Ini boleh dipantau-pantau ya. Ini dari IPO masih sideways, turun 2 hari lalu sideways. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kalau target terdekat di harga 394 ya. Tapi kalau misalkan dia tembus 394 atau top boxnya, boleh naikin targetnya di R2 di 426. Selanjutnya ada Ken. Ken juga ini uptrend ya, tapi masih agak santai. Nah, hari ini kembali menguat 2,4%. Kalau misalkan lanjut lagi dan bisa tembus 880, ini akan sangat menarik. Jadi dipantau aja. Hari ini signal lagi ya. Ini sebelumnya ada signal di tanggal 14, lalu sudah ada signal sell, dan hari ini kembali lagi signal buy. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Saya harapin sih bisa ke R4 ya, karena ini sudah uptrend. Kita lanjut ke Apex. Apex juga hari ini menguat 22% ya, dan closing persis di harga 190, padahal sudah sempat tembus. Tapi tinggal kita lihat aja apakah lanjut apa enggak di perdagangan besok. Dan ini transaksinya juga luar biasa, beda banget dengan hari-hari sebelumnya, dan hari ini cukup kuat ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya menuju R4. Kita doakan kalau yang sudah punya masih boleh hold dulu untuk Apex. Kita lanjut ya ke SMKL. SMKL hari ini menguat 1,7%. Ini masih ada top box di 250. Dan untuk SMKL sendiri, ini masih trading jangka pendek ya. Boleh targetnya di harga JT ya, atau di garis titik-titik ini ya, atau mungkin di sekitar harga 268-an kalau teman-teman masih punya saham ini atau baru masuk. Kalau dia bergerak boleh bisa pakai target sekitar, atau mungkin di R2 ya, di R2 atau di harga 268. Selanjutnya ada Bumi. Bumi ini hari ini menguat 1,3% ya. Ini kalau misalkan dia tembus 146 ya. Hari ini sayangnya dia nggak closing di 147 ya, di closing 146. Tapi kita lihat aja besok, kalau ternyata dia naik cukup kuat, boleh targetnya mudah-mudahan sih bisa ke R4 ya, atau sekitar di harga 182. Kita lanjut, berikutnya ada Harum. Harum juga hari ini naik ya 5,6%. Dan apakah dia akan lanjut besok? Kalau dia lanjut besok dan bisa menembus harga 1705, targetnya boleh pakai target R4 yaitu di 1848. Selanjutnya ada ABMM ya. ABMM juga ini masih terpantau sideways. Ini kalau teman-teman perhatikan dia sudah mulai sideways dari tanggal 14 Agustus kemarin nih. Nah, ini mudah-mudahan bottom boxnya kuat, dia nggak tembus ke bawah ya, atau nggak closing di bawahnya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, harapannya sih bisa tembus 4150-nya ya. Kalau tembus 4150, boleh targetnya di R4 ya untuk ABMM. Biasanya kalau dia naik cukup kuat ya. Kita lanjut ya ke Dewa. Dewa hari ini doji ya. Ya, doji di harga close di 69. Ya, dia doji ya, sebelumnya candle merah. Ini kalau misalkan dia besok mudah-mudahan menghijau ya, karena sebelumnya candle merah ya, targetnya bolehlah di R4, mudah-mudahan kita pantau aja.
Selanjutnya ada Adro. Adro masih terus ya. Hari ini keren sudah kena R2-nya. Ini target dari tanggal 28 Agustus kemarin. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke R4 nih untuk Adro. Yang sudah punya masih boleh hold dulu ya. Ini keren. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada BSSR. BSSR juga masih lanjut hari ini menguat terbatas 0,2%. Targetnya belum kena ya R4-nya. Ini target masuk yang di tanggal 30 Agustus kemarin. Nah, kalau bisa kena R4 ini juga sangat bagus karena sudah terpantau uptrend ya untuk BSSR-nya. Lanjut ada GTBO. GTBO ini beberapa kali menyentuh 615 ya, bahkan sempat ini tapi nggak masih belum ada kekuatan lagi untuk ngegas lagi. Apakah sudah mulai capek? Mudah-mudahan nggak ya. Kalau untuk saat ini kalau misalkan dia bisa tembus R4-nya ya atau menembus 613, mudah-mudahan sih targetnya bisa ke sekitar harga, coba kita tandain dulu ya. Mungkin ke 860-an ya, mudah-mudahan kalau misalkan dia lanjut. Tapi kalau ternyata balik arah ya tunggu lagi ada momentum yang bagus kalau yang belum punya. Tapi kalau sudah punya mungkin bisa take profit dulu kalau misalkan dia sudah mulai lelah naiknya. Lanjut ya ke Indi. Indi hari ini juga bergerak menghijau lagi, bagus ya, 3,4%. Mudah-mudahan bisa tembus R2-nya nih. Kalau bisa tembus R2 boleh naikin targetnya ke R3. Masih oke ya untuk hold. Ini untuk signalnya sendiri, signal di hari Senin kemarin tanggal 4 kemarin. Kita lanjut ke ITMG. ITMG hari ini menguat terbatas juga 0,5% ya. Target R4-nya belum kena. Dan tapi sayangnya dia kemarin masih meninggalkan gap up ya. Tinggal kita lihat apakah dia mau tutup langsung atau dia masih tinggalin dulu biar dia naik cukup tinggi dulu untuk melupakan gapnya. Lanjut ke ADMR. Nah, untuk ADMR target R4-nya ini sudah lewat ya. Ini signalnya ini sudah mulai tanggal 14 Agustus kemarin. Nah, signal baru ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut, targetnya ini targetnya boleh di 1770 ya kalau kuat. Tapi dia harus lewatin resisten dulu di harga 1535-nya. Mudah-mudahan ya bisa ke 1700-an ya untuk ADMR. Kita lanjut ya ke KKGI. KKGI hari ini menguat lagi 3,8% ya. Ini sempat menyentuh harga 545 tapi dia balik lagi turun ya. Nah, ini kalau mudah-mudahan sih lanjut nih. Kalau misalkan dia lanjut menembus 545 ya harapannya sih bisa ke R3 atau R4 ya. Jadi kita doakan aja kalau sudah punya mudah-mudahan bisa profit dari KKGI. Selanjutnya ada PTBA ya. Nah, PTBA hari ini menguat 2%. Nah, ini masih ada top box di harga 3070. Nah, mudah-mudahan sih bisa tembus ya 3070. Untuk targetnya sih kalau saya prefer di harga 3200-an atau 3230. Ini masih boleh diperhatikan untuk PTBA kalau dia kembali menguat lagi. Nah, ini masih ada top box ya. Mudah-mudahan juga bisa di breakout sama PTBA. Selanjutnya ada UNTR. UNTR hari ini menguat terbatas juga 0,7% ya. Ini harapannya bisa tembus dari R2 ya. Kalau bisa tembus R2 ini akan sangat bagus. Untuk hari ini juga dia closing di atas baseline ya. Ya, di harga 27.400. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut nih untuk UNTR. Boleh dipantau ya. Ini juga signalnya juga di tanggal 4 kemarin. Kita lanjut ke Akra. Akra ini keren ya. Akra ini setelah dia lewat area trennya dia, ya trend channelnya breakout, dia lalu naik cukup kuat ya. Ini bagus. Apakah dia akan lanjut lagi? Kalau misalkan dia lanjut lagi menembus harga 1530, mudah-mudahan sih bisa ke harga sekitar 1625-an ya untuk Akra. Lanjut ke Molly. Molly hari ini juga lanjut lagi 9,4%. Ini keren ya. Apakah Molly masih mau terus? Kalau masih mau terus, kita lihat aja apakah dia bisa kembali ke harga sebelumnya ya, sekitar di harga 900-an ya. Nah, kita pantau aja. Tapi untuk saat ini kita lihat apakah dia bisa menembus harga 550-nya atau enggak ya untuk Molly.
Selanjutnya ada OBMD. OBMD juga menguat lagi 1,3%. Nah, ini masih bagus ya, masih uptrend. Mudah-mudahan sih bisa tembus dari R1 atau 302. Kalau tembus 302, boleh target di R2-nya ya, di 327 untuk OBMD-nya. Selanjutnya ada Mari. Nah, untuk Mari ini belum berhasil bertahan di atas harga 72 ya. Nah, ini kalau dia tembus 72-nya ini menarik ya untuk Mari. Mudah-mudahan sih bisa ke R4 nih, sekitar harga 84. Ini sudah cukup panjang sideways-nya. Dan di tanggal 4 kemarin dia berhasil breakout top box, naik cukup kuat, lalu dia koreksi dan hari ini belum kemana-mana harganya sama dengan harga closing kemarin. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi ya. Boleh targetnya di R3 atau R4 nya kalau dia kembali menguat lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada SCMA. Ini juga boleh dipantau beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan dia sudah mulai menghijau. Untuk target sementara masih pakai target R1 dulu ya, karena dia belum ada signal hari ini. Kalau dia besok menghijau dan bagus, mudah-mudahan besok ada signal, kita bisa update lagi. Kalau saran saya sih boleh pakai target di sekitar harga 162-an dulu ya untuk SCMA-nya. Lanjut ke MPXL. MPXL ini setelah koreksi di tanggal 31 Agustus kemarin, ini sideways, lalu hari ini kembali menguat 3,3%. Ini masih trading jangka pendek ya. Kalau misalkan dia menghijau, boleh target pendek di harga 191-an dulu. Lanjut ke TBLA. Nah, ini TBLA ini sudah berhasil lewat dari chart patternnya dia. Ini menarik ya, kalau dia sudah lewat gini mudah-mudahan bisa panjang nih. Nah, dipantau-pantau untuk TBLA, kalau mudah-mudahan sih bisa ke R4-nya. Selanjutnya ada ANJT ya. ANJT ini masih sideways. Ini untuk saat ini targetnya masih target pendek dulu ya, sekitar di harga 835-an ya, atau di area baseline yang belum ditembus. Nah, ini dipantau aja dulu, dia masih terpantau sideways karena sudah beberapa hari ini dia masih bertahan di area trend line-nya dia. Apakah dia akan mantul di area trend line, ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk ANJT di minggu ini. Selanjutnya ada Main juga ini masih boleh dipantau ya, memang masih belum bergerak kuat, belum cukup kencang ya. Tapi untuk saat ini targetnya masih di 480. Kalau misalkan dia tembus 480 ya, atau dekat-dekat R1 di 484, mudah-mudahan bisa ke R2-nya ya. Ini juga teman-teman bisa perhatikan dia masih di area trend line-nya dia. Nah, ini kalau menguat lagi ya mudah-mudahan sih bisa ke trend line yang paling atas. Dan saham yang terakhir ada Hoki. Nah, untuk Hoki ini masih bergerak santai ya. Hari ini nggak kemana-mana juga, tapi sudah lewat target R4-nya sebetulnya. Nah, apakah dia akan lanjut lagi? Kalau lanjut lagi ya lumayan ya targetnya. Mudah-mudahan sih bisa ke sekitar harga 139 atau sekitar atau bahkan ke 160-an. Kita doakan aja. Tapi kalau bisa ke 139 aja pun ini sudah bagus untuk Hoki. Oke, mungkin sampai di Hoki dulu ya, karena sudah cukup panjang videonya, sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan teman-teman betah, ya tinggal dilihat aja saham-saham apaan aja yang teman-teman belum punya atau yang sudah punya, tinggal diikutin. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi saham-saham yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini kan, subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.